Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 izinkan untuk mempresentasikan kanva kami. Kanva yang pertama saya sendiri, yakni 5 perilaku yang dilarang dalam Islam. Yang pertama adalah hubbud dunya atau cinta dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah biang semua kesalahan. Kemudian yang kedua adalah takabur atau sombong. Al-ghibru badrul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemudian sifat yang ketiga, ujub atau membanggakan diri. Salasun muhlikatin, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa ijabul mar'i binafsihi. 3 perkara yang dapat membinasakan. Yang pertama, rasa pelit yang ditaati, kemudian hawa nafsu yang diikuti, dan ujub seseorang terhadap dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian yang keempat adalah riya atau pamer. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyarkul asghar ar-riya'u. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas kalian semua adalah syirik kecil, yakni riya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang terakhir, hasad atau iri. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab." Hati-hatilah kalian dari hasad. Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar atau semak belukar. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah. Kemudian akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulmafiroh dari kelompok 2 akan menjelaskan poster saya yang bertema menghayati sifat wajib dan sifat jaiz bagi Allah. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah ada 4, dibagi menjadi 4. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, dan yang keempat maknawiyah. Sifat Allah yang nafsiyah ada 1, yaitu wujud. Sifat Allah yang salbiyah ada 5, yakni qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Sedangkan sifat wajib Allah yang ketiga yakni ma'ani. Ma'ani ada 7, yakni kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Kemudian sifat wajib bagi Allah yang terakhir ada maknawiyah. Maknawiyah ini juga dibagi menjadi 7, sama seperti ma'ani, yakni qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Kemudian yang kedua yakni sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah hanya ada 1, yakni fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Sekian poster dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya taubat sebagai pondasi perjalanan rohani yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Yang pertama, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua, taubat merupakan sebab keberuntungan. Allah Ta'ala berfirman, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kepada Allah, wahai semua orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang ketiga, taubat
menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'in tubtum fahuwa khairul lakum." Apabila kalian bertobat, maka sesungguhnya hal itu baik bagi kalian. Quran Surat At-Taubah ayat 3. Saya akan melanjutkan dengan materi saya, yakni kemuliaan berbakti kepada orang tua dan guru sebagai perintah agama Islam. Pertama, pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Al-Quran menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Agama Islam pun mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu maupun ayah. Karena hal tersebut merupakan salah satu dari sikap dan perbuatan yang terpuji. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tuanya. Terdapat beberapa dalil tentang perintah Allah, yakni salah satunya adalah Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatannya karena restu Allah. Imam Adz-Dzahabi menjelaskan bahwa biru walidain atau bakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban, yakni pertama, menaati segala perintah orang tua, kecuali dalam maksiat. Kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua. Dan yang terakhir, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkannya. Kedua, pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Guru merupakan orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Sesuai dengan ketinggian derajat dan martabat guru, tidak heran kalau para ulama sangat menghormati guru-guru mereka. Dengan menghormati guru, kita akan mendapatkan berbagai keuntungan. Antara lain, yakni pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Dan yang terakhir, akan selalu didoakan oleh guru. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Li Ajmal Bana Mahron. Saya dari kelompok 4, nomor NPM saya 221010111025. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kanvas saya yang berjudul Kisah Teladan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut yakni sosok nabi yang sangat gigih serta tidak gampang menyerah. Ia harus menyadarkan kaum Sodom yang sangat sesat. Nabi Lut juga terus dicemooh serta direndahkan, bahkan diancam oleh kaumnya sendiri. Kisah teladan yang harus kita tiru adalah beliau seorang pekerja keras. Waktunya ia habiskan untuk berdakwah. Dan beliau juga mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga bekerja keras untuk membangun negerinya. Jadi kisah teladan Nabi Lut yang patut kita contoh itu semangatnya yang patut kita contoh. Terus kerja kerasnya begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.